Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat malam teman-teman, izinkan, perkenalkan nama saya Kiki Purwanto, NIM 0573181276, program studi saya Sistem Informasi. Kali ini saya membahas mata kuliah basis data ya, yang di mana saya mendapatkan tugas di mata kuliah ini pembuatan entity relationship diagram studi kasus sistem manajemen rumah sakit ya. Eh ya, ini untuk profil biodata kemasan saya, data pribadi saya. Izinkan malam ini saya membahas pembuatan atau mengenal apa itu ERD ya. ERD ini kita sebut entity relationship diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur data dalam sebuah sistem serta hubungan antar data tersebut. Nah, di sini ERD itu memiliki manfaat dan fungsinya. Nah, ini saya paparkan di situ ada kita bisa membantu merancang database, kita bisa mempermudah mengalur data, ketiga menghindari kesalahan dalam suatu data, yang keempat menjadi panduan sebelum membuat sistem ya atau aplikasi. Di sini ERD ini memiliki komponen atau dan notasi utama. Yang pertama itu entitas. Entitas atau yang kita lebih kenal entity ya. Komponen objek utama yang datanya disimpan dalam sistem. Di sini saya simbolkan notasinya persegi panjang. Yang kedua itu ada atribut, yang dimana atribut itu komponen informasi yang menjelaskan entitasnya. Ya, di sini atribut itu saya membuat notasinya oval atau elips. Ya, dan berikutnya di sini ada relationship atau relasi atau komponen hubungan antar entitas. Notasinya saya lambangkan belah ketupat yang pada umumnya yang lebih dikenal atau Bang Diamond ya. Di sini metodologi pembuatan ERD. Ya, di sini ada 5 fase. Yang pertama, fase pertama, identifikasi entitas. Identifikasi seluruh entitas yang terlibat dalam sistem database ya. Yang kedua, fase kedua itu atribut dan kunci utama. Menentukan atribut dan kunci utama primary key setiap entitas. Yang untuk ketiga, fase ketiganya ini ada penetapan relasi. Menentukan relasi antar entitas beserta kunci atau foreign key. Yang keempat ada fase 4, derajat kardinalitas, menentukan derajat kardinalitas relasi. Di sini juga ada pembanding 1 banding 1, 1 banding N, atau dinamakan M banding N. Yang fase kelima itu normalisasi dan atribut deskriptif, melengkapi atribut deskriptif dan normalisasi relasi kompleksnya. Ya, di sini tugas pertama, di sini adalah contoh kasus 21. Contoh kasus, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Tugas satu Anda adalah satu dari kasus tersebut. Buatlah entity relationship diagram ERD dengan tahapan angka yang sesuai panduan. Ya. Ada bantuan juga. Tahap pertama itu kita bisa melakukan identifikasi entitas. Ya, di sini berdasarkan narasi studi kasus, kita dapat mengidentifikasi 3 objek utama entitas yang terlibat dalam sistem. Dokter, tenaga medis yang menangani pasien, orang yang berobat dan diperiksa, administrator, bagian yang mengelola pendaftaran data. Ya, di sini terus tahapan keduanya menentukan atribut key.
Di sini ada namanya entitas, primary key, atribut deskriptifnya. Entitasnya itu diantaranya ada dokter, pasien, administrator. Primary key-nya itu ada ID dokter, ID pasien, ID admin. Untuk atribut deskriptifnya ada nama dokter, spesialis, alamat dokter, nomor handphone atau waktu kerja. Nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, nomor handphone. Nama, admin, waktu jaga. Ya, lanjut. Tahap ketiga itu matriks relasi antar entitas. Relasi ditentukan dengan menghubungkan interaksi antar entitas. Ya, pertama entitas ini ada kolom entitas ini ada dokter, pasien, transmator. Untuk dokter, nah di sini ada periksa atau memberikan data. Pasien memeriksa, melayani. Ya, administrator fungsinya ya administrator. Untuk dokter menyimpan data, untuk pasien data. Ya, lanjut. Tahap keempat, menentukan kardinalitas analisis derajat relasi. Di sini ada dokter, pasien, ada pasien, admin dokter, ada admin, ada dokter admin. Ya, lanjut kita ke aplikasi ya. Saya di mana membuat ERD ini melalui diagram I/O. Ini, nah ini yang udah saya buat sebelum saya ya. Ini ada sistem rumah sakit. Di sini ada namanya entity ya, entitas. Itu ada pasien yang dimana pasien itu atributnya ID pasien, nama pasien, alamat, tanggal lahir atau nomor telepon ya. Di sini ada namanya relasi ya atau mendaftarnya, relationship-nya. Di sini juga pendaftaran, di sini ada ID pendaftar, tanggal lahir, ID pasien ya. Nah, lanjut. Nah, ini untuk relationship-nya diperiksa oleh siapa? Nah, sini untuk pemeriksaannya sama diperiksa oleh ya entitasnya relationship relationship. Di sini ada di pasien, tanggal periksa, ID periksa, diagnosa, ada di dokter. Nah, lanjut ya teman-teman. Ke sini kita relationship ya. Di sini yang dimanakan di resep ya. Resep itu menghasilkan apa? Menghasilkan ID resep, ID periksa, jadi semua terhubung teman. Di sini ada resep obat, dosis, dan aturan pakai. Nah, di sini untuk keterangannya entity lambang-lambangnya ya saya kasih keterangan. Angka 1 itu dia adalah 1 ya. Kalau untuk lambangnya itu kita simbolkan banyak, M-nya itu kita many to many-nya. Jadi yang saling berhubungannya gitu teman-teman. Sekilas kurang lebihnya entitas ini saya buat. Sebentar teman. Ini untuk menggunakan diagram BO ya teman-teman ya. Saya juga masih tahap pembelajaran mungkin yang demikian langkah-langkah pembuatan ERD sistem rumah sakit. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila mana ada kekurangan. Semoga langkah-langkah ini saya sudah berusaha sesuai panduan ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.